Ya pemirsa, hari ini perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dibuka menguat di level 5.960 setelah sempat ditutup melemah pada perdagangan hari Kamis kemarin. Untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Ardan Anugrah langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ardan, pergerakan saham pada hari ini adalah hari terakhir perdagangan di pekan ini. Apakah investor masih terus membeli saham-saham yang kemarin beberapa hari sudah menguat atau sudah mulai ada terlihat aksi profit taking di akhir pekan, Ardan? Ya Leo, terkait dengan aksi apa saja para investor saham, apakah masih melanjutkan pembelian beberapa emiten yang kemarin sempat menguat? Kami perhatikan memang di hari ini masih kembali menguat ya. Untuk beberapa emiten yang kemarin menguat, hari ini masih dilanjutkan. Dan Leo, memang kalau kita melihat secara historis, indeks harga saham gabungan beberapa hari yang lalu sempat mencatatkan penguatan bahkan mencapai 10% hanya dalam waktu 2 hari saja. Namun dalam perdagangan di hari kemarin, IHSG ini sempat ditutup melemah tipis sebesar 0,28% karena aksi profit taking yang dilakukan oleh sejumlah investor yang memanfaatkan rebound di jangka pendek. Dan hari ini IHSG tadi dibuka di level 5.960, dibuka menguat. Dan memang kalau untuk sejumlah analis pasar saham memprediksi memang banyak investor yang masih dalam mode wait and see. Hal ini karena banyak investor yang masih menantikan sejumlah katalis ataupun data ekonomi penting yang baru dirilis pada pekan depan. Di antaranya mulai dari hasil rapat The Fed dalam rapat FOMC, kemudian juga hasil BI rate dalam rapat Dewan Gubernur, dan juga rilis dari MSCI terkait dengan accessibility dan juga classification review di tahun 2026. Dan sebelum ke sana kita akan coba pantau dulu bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan saat ini, Leo, melalui papan Bursa Efek Indonesia. Saat ini bisa dilihat sendiri bahwa sekitar 68 menit perdagangan berlangsung, indeks harga saham gabungan sudah menembus ke level psikologis 6.000. Penguatannya sebesar 124 basis poin atau setara dengan 2,12%, dan hingga saat ini setidaknya sudah tercatat nilai transaksinya 6,5 triliun rupiah, dan ada sebanyak sekitar 11,7 miliar lembar saham yang diperdagangkan. Dan hingga saat ini, Leo, ada sebanyak 542 emiten saham yang menguat, sebanyak 124 emiten saham yang melemah, dan ada sebanyak 131 emiten saham yang stagnan. Kalau dari analis pasar saham Panin Sekuritas, yakni Elandri Pratama sendiri, sebenarnya memprediksi bahwa hari ini indeks harga saham gabungan akan bergerak secara volatile dengan kecenderungan sideways melemah. Dan untuk prediksi rentang supportnya ada di 5.800 sampai 5.850, dan untuk rentang resistensinya di 5.950 sampai 6.000. Dan Elandri sendiri ini mengatakan bahwa kalau IHSG bisa bergerak di atas level psikologis 6.000, maka sentimen pasar di jangka pendek ataupun menengah ini juga masih tetap terjaga. Namun Elandri juga mengingatkan terkait dengan antisipasi tekanan eksternal, kemudian pelemahan nilai tukar rupiah, ataupun juga ketidakpastian global yang masih terus berlanjut. Dan terkait dengan aksi profit taking sendiri juga perlu diwaspadai karena banyak investor yang memanfaatkan rebound dalam jangka pendek. Kemudian fokus terkait dengan net foreign sale sendiri, kalau dari analis pasar saham Kiwum Sekuritas, Liza Kamelia ini mengatakan bahwa di hari Kamis kemarin investor sempat mencatatkan net foreign sale 261 miliar, dan secara akumulasi sepanjang tahun berjalan untuk catatan investor asing dananya yang keluar ini sudah mencapai 78,5 triliun. Artinya memang investor asing masih belum sepenuhnya percaya terhadap aset-aset Indonesia di tengah ketidakpastian kondisi dunia. Dan juga Liza juga sempat mendetailkan beberapa sentimen lain yang membuat dana asing ini masih sulit untuk masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah terkait dengan IPO perusahaan SpaceX, di mana ini SpaceX mencatatkan IPO dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah sebesar 75 miliar US dollar, dan ini menarik bagi investor agar bisa berinvestasi ke sana. Dan yang kedua juga adalah terkait dengan dimulainya event World Cup
FIFA World Cup ini kalau dilihat secara sejarah menurut Liza maka akan membuat pergerakan indeks agak melambat. Dan dari sisi domestik sendiri, Leo, para investor masih mencermati terkait dengan aksi massa demo mahasiswa yang berlangsung pada hari ini karena akan menimbulkan kekhawatiran investor asing terkait dengan kondisi stabilitas sosial dan juga perpolitikan yang ada di Indonesia. Dan kalau kita fokus membahas terkait dengan saham perbankan yang hari ini bergerak, Leo, memang kalau kami perhatikan untuk beberapa emiten saham yang sudah menguat di hari kemarin ini masih tetap dilanjutkan pada hari ini. Bahkan untuk saham BBCA sendiri saat ini masih mencatatkan top value di posisi kedua dengan nilai transaksi yang sudah tercapai ada sebanyak 741 miliar. Sementara itu untuk emiten saham BBRI juga masuk kepada top value di posisi keempat dengan catatan 401 miliar, dan saham emiten BMRI juga mencatatkan top value di posisi kelima dengan nilai transaksinya 280 miliar. Ini artinya dari 5 top value masih ada 3 emiten saham di sektor perbankan yang masuk ke dalam top value. Artinya memang untuk sektor keuangan ini masih menjadi penopang utama dalam pergerakan IHSG yang hari ini berhasil menguat bahkan tembus ke level psikologis di atas 6.000. Leo. Kalau kita melihat sampai saat ini, saat Anda melaporkan, Ardan, nilai transaksi tercatat sekitar 6 sampai 7 triliun rupiah. Sebetulnya relatif kecil dibandingkan nilai transaksi rata-rata harian. Bagaimana analis menilai kekuatan IHSG di pekan depan? Apakah memang kemungkinan masih juga rawan koreksi, atau memang ini penguatan yang signifikan dan investor khususnya retail boleh mulai mengakumulasi saham-saham yang sudah turun banyak ini, Ardan? Iya, Leo. Berkaitan dengan hal itu kami sudah bertanya juga dengan analis pasar saham, salah satunya adalah Hendra Wardana, yang mana ini ia mengatakan bahwa memang dalam jangka pendek ketika memang sentimen-sentimen upaya stabilisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini pro terhadap keyakinan investor, maka penguatan IHSG ini masih akan tetap berlanjut. Namun kita juga perlu perhatikan kepada penurunan yang cukup panjang sudah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir ini, yang akhirnya menekan untuk nilai kapitalisasi dari IHSG sendiri. Karena kalau kita bandingkan untuk nilai kapitalisasi Bursa Efek Indonesia di awal tahun, ini masih berada di sekitar 16.000 triliun. Namun di pekan lalu, di periode 2-5 Juni, untuk nilai kapitalisasi Bursa Efek sendiri ini berada di angka 9.000 triliun saja. Ini artinya memang ada penurunan, dan memang ini yang mesti menjadi fokus berkaitan juga dengan bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan investasi. Baik, kita akan mengikuti pergerakan Bursa Efek Indonesia seperti apa. Ardan Anugrah melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.